Raungan yang menusuk telinga bergema, dan cahaya pedang tak berujung dan niat tinju langsung menembus kehampaan, dan tempat di ruang yang dilintasi oleh niat pedang dan niat tinju tiba-tiba runtuh, seolah-olah niat pedang dan tinju tak berujung menghilangkan segala sesuatu di ruang angkasa. Aura pedang yang agung dan keras dan niat tinju bergabung bersama, langsung memotong pembunuh 5 warna lawan. Cahaya pembunuh 5 warna yang baru saja terbentuk seperti lapisan salju tipis yang baru saja jatuh saat bertemu dengan matahari yang terik, dan meleleh dalam sekejap, menghilang dalam sekejap mata, dan tidak ada lagi niat pembunuh warna-warni. Molly tercengang saat melihat dari samping. Dia tidak tahu bahwa kekuatan Qin Chen begitu kuat sehingga dia tidak hanya membentuk domainnya sendiri, tetapi juga menghancurkan pukulan dari Master Di Zun yang kuat dengan satu pukulan. Meskipun serangan Deep Fish Di Zun mungkin tidak membunuhnya, Molly tidak akan pernah merobek serangan lawan semudah Qin Chen. Pada saat ini, Deep Fish Di Zun yang menggunakan genggaman Dewa 5 Warna, tiba-tiba ketakutan. Qin Chen menghancurkan pembunuh Dewa 5 Warna dengan kepalan tangan, dan pada saat yang sama, langsung menyebarkan domain luar angkasa, dan itu langsung menyelimutinya dengan keras. Sisi langit dan bumi ini membungkusnya, dan pada saat yang sama, tombak hitam muncul di tangan Qin Chen, yang merupakan senjata dari Jufeng Di Zun. Qin Chen mendesak tombak hitam untuk membunuhnya dengan paksa, dan tiba-tiba cahaya tombak hitam menutupi langit dan bergegas menuju Deep Fish Di Zun. Keputusasaan dan kemarahan muncul di mata Deep Fish Di Zun. Cahaya pembunuh 5 warna dari genggaman Dewa 5 Warna telah sepenuhnya dilebur oleh energi pedang dan tinju Qin Chen, dan bahkan kekosongan di sekitarnya telah diblokir. Deep Fish Di Zun tidak bisa memikirkan sisanya lagi, genggaman Dewa 5 Warna sekali lagi secara paksa dibangkitkan olehnya, dan memblokir di depannya. Pada saat yang sama, tripod bulat besar juga muncul di depannya. Bahkan jika itu untuk bertarung sampai mati, dia juga ingin memblokir kekuatan magis Qin Chen lagi. Pada saat yang sama, Deep Fish Di Zun melepaskan domain laut dalamnya secara ekstrim, dan langit di sekitarnya tiba-tiba menimbulkan gelombang air. Gelombang air ini sama sekali tidak bernafas, tetapi selama mereka dibungkus atau ditekan oleh gelombang air, sulit untuk bernafas, apalagi vitalitasnya. Hanya saja gelombang airnya baru saja memicu gelombang air pertama, dan bayangan tombak besar muncul di depan gelombang air. Gelombang air yang awalnya menghantam Qin Chen seperti gelembung dengan lubang di dalamnya, dan mengalir deras, membentuk aliran yang luar biasa di sekitar pertempuran beberapa orang, menghanyutkan semua udara di sekitarnya. Segera setelah itu, tombak hitam menyalakan pelangi, memukul genggaman Dewa 5 Warna dan menghancurkannya pada tripod bundar yang dikorbankan oleh Deep Fish Di Zun, dan mengeluarkan suara yang keras. Deep Fish Di Zun mendengus teredam, hanya untuk merasakan bahwa kekuatan yang luar biasa menghantam tubuhnya dan menerbangkannya, menyemburkan beberapa suap darah ke dalam kehampaan, dan ekspresinya langsung layu. Qin Chen menggelengkan kepalanya. Setelah pertarungan, dia sudah mengerti bahwa meskipun Deep Fish Di Zun ini adalah Earth Venerable Master, auranya tidak terlalu kuat. Dari segi kekuatan, dia tidak sebaik Jufeng Di Zun. Tidak heran dia bahkan tidak dapat menjatuhkan Molly dan Qian Demon sebelumnya. Setelah Deep Fish Di Zun diledakkan dengan tombak, kepanikan tiba-tiba muncul di pupilnya, dan dia tidak peduli tentang hal lain, dan dia akan melarikan diri dari sini. Mau pergi? Apakah kamu bisa pergi semudah itu? Kata Qin Chen mencibir, dan rantai nebula yang dibentuk oleh 9 susunan Jue Sensan dan 99 inti bintang meledak dalam sekejap, segera menghalangi Deep Fish Di Zun. Dengan keras, Deep Fish Di Zun langsung berubah menjadi paus besar, dan dengan bunyi klik, dia akan menghancurkan Jiu Jue Divine Mountain Array dan Nebula Chain Array. Namun, sebelum dia mengguncang dua formasi besar, tombak hitam di tangan Qin Chen telah mengenai kuali bulat hitam di belakang Deep Fish Di Zun. Suara mengejutkan datang, dan bayangan kuali memercik. Dia diledakkan dalam sekejap, dan kemudian tombak hitam itu menghantam punggung Deep Fish Di Zun. Dengan suara robekan, tombak hitam itu memaku Deep Fish Di Zun dengan kuat di dalam kehampaan, dan jurang yang dalam tertusuk dari dadanya. Tidak, jangan bunuh aku memiliki sesuatu. Ucap Deep Fish Di Zun meraung kesakitan, ketakutan, dan tubuhnya berputar dengan gila, mencoba melepaskan diri dari pengekangan Qin Chen, tetapi sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya,
cincin roh perang di tangan kiri Qin Chen muncul, api perang yang mencapai langit, mengepul dan terbakar. Sepenuhnya menyelimuti Deep Fish Dizun. Saat berikutnya, jeritan teriakan terdengar, dan Deep Fish Dizun berada di bawah api perang, dan langsung menghilang menjadi abu. Di samping, Molly dan Qian benar-benar tercengang. Mereka berpikir bahwa tidak peduli seberapa kuat Qin Chen, mereka hanya ingin bergabung dengan Qin Chen untuk menahan serangan dari Deep Fish Dizun ini, dan membiarkan Deep Fish Dizun ini mundur, tetapi mereka tidak menyangka bahwa Qin Chen tiba-tiba membunuh Deep Fish Dizun di sini. Adegan mengejutkan seperti itu mengejutkan Molly tanpa sadar. Cabul, benar-benar tidak normal. Molly bergumam, wajahnya pucat. Wajah Demon Qian juga sangat jelek. Pada awalnya, di alam rahasia Laut Pasang Surut yang mulia pil racun langit, dia masih tidak mengerti bahwa setelah melihat Yu Qiansu, Molly merasa ngeri dan ingin pergi. Lagi pula, tidak peduli seberapa kuat Qin Chen, semua orang akan datang ke surga. Tapi sekarang, dia akhirnya tahu betapa menakutkannya intuisi Molly. Sungguh istimewa, nama iblis besar sebenarnya bukan hanya omong kosong. Secara alami, Qin Chen tidak peduli untuk memperhatikan keterkejutan di hati Molly dan Qian. Begitu dia mengangkat tangannya, dia langsung memasukkan semua cincin penyimpanan dan harta karun dari Deep Fish Dizun ke dalam universe Jade Plate. Oke, ayo pergi, bawa aku ke lokasi pohon kekacauan. Ucap Qin Chen memandang Molly dan Qian, dan berkata dengan enteng. Nada dari perintah ini membuat Molly kesal dalam sekejap, mengingat ketakutannya saat dia didominasi oleh Qin Chen di benua Tianwu. Huff. Aku bisa membawamu ke lokasi pohon kekacauan, tapi untuk memperjelasnya terlebih dahulu, kali ini kita bekerja sama. Ucap Molly dengan sungguh-sungguh. Apakah ada perbedaan? Dengan kekuatan kalian berdua, apakah itu kerja sama atau mengikuti perintahku? Hasilnya akan sama. Itu hanya akan menjadi penghalang kan? Kata Qin Chen melirik Molly dan Qian Demon. Siapa bilang itu hanya akan menjadi penghalang? Ucap Molly dengan marah. Qin Chen sebenarnya meremehkannya. Oke, kerja sama seperti apa yang kamu inginkan? Ucap Qin Chen memandang Molly sambil tersenyum. Orang ini benar-benar keras kepala. Jika bukan karena kesulitan di benua Tianwu saat itu, dia dan Qian Demon juga mengambil tindakan untuk melawan musuh asing. Qin Chen terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengan mereka. Namun, kedua orang ini juga berasal dari benua Tianwu, dan mereka telah menyaksikan banyak hal di sepanjang jalan. Selama kedua orang ini tidak menemukan cara mereka sendiri untuk menyusahkan diri mereka sendiri, Qin Chen tidak akan repot-repot membunuh mereka. Qin Chen bukan pembunuh. Selain itu, samar-samar Qin Chen merasa bahwa Molly ini pasti masih memiliki kartu Hall di tubuhnya. Orang ini tahu terlalu baik. Dia adalah orang yang sangat gila. Jika dia tidak memiliki kartu Hall, bagaimana dia bisa begitu sombong? Saya khawatir akan sangat sulit untuk membunuhnya. Paling tidak, ini pasti lebih merepotkan daripada Ju Feng Dizun. Ini adalah intuisi Qin Chen, dan Qin Chen percaya akan hal ini. Kerja sama artinya hubungan antara kamu dan aku setara. Kami akan membawa Anda ke pohon kekacauan dan bekerja sama satu sama lain. Siapapun yang mendapatkan buah kekacauan akan memiliki buah kekacauan itu. Bagaimana? Apakah kamu setuju? Kata Molly dengan suara yang dalam. Oke, lakukan apapun yang kamu suka. Ucap Qin Chen tidak repot-repot memperdebatkan hal-hal ini. Sikap santai Qin Chen membuat Molly semakin tidak nyaman. Tidakkah anak ini tahu seberapa keras dia bekerja untuk mencapai posisi di mana dia bisa menegosiasikan persyaratan dengannya hari ini? Yah, kamu ikuti kami, sekarang kami akan membawamu ke lokasi pohon kekacauan. Ucap Molly dan Qian Demon segera naik ke langit dan menyapu ke arah reruntuhan. Lier, apakah kita benar-benar akan bekerja sama dengan iblis besar ini? Kata Qian Demon melirik Qin Chen dan berbicara dengan Molly. Kalau tidak, apa yang bisa saya lakukan? Buah yang kacau akan matang, dan sudah terlambat. Kata Molly menggelengkan kepalanya. Tapi, dengan iblis besar ini, kita tidak pernah mendapatkan sesuatu yang baik, kata Qian sedikit gemetar. Kali ini berbeda, kita bekerja sama dengan iblis besar ini. Jangan lupa,
Kapan iblis besar ini menderita kerugian di alam rahasia sebelumnya? Saat itu, di lautan pasang surut, dia hanyalah seorang guru suci, tetapi bahkan seorang iblis tidak bisa membunuhnya. Ada keberuntungan besar pada anak ini. Jika kita bekerja sama dengannya, mungkin kita akan mendapat keuntungan luar biasa. Kata Molly, dia sendiri juga orang yang sangat beruntung, kalau tidak dia tidak akan bisa hidup sampai sekarang. Tetapi dibandingkan dengan Qin Chen, dia jauh lebih buruk. Keduanya bergabung, dan ada perasaan bahwa kali ini akan ada keuntungan besar. Qin Chen mengikuti, memperhatikan dua orang berbisik di depan, tetapi tidak peduli untuk memperhatikan. Tentu saja, Qin Chen tidak peduli, tetapi menggunakan teknik takdir. Dari mereka berdua, dia tidak merasakan sedikit pun aura bahaya. Dengan kata lain, kedua orang tersebut benar-benar bekerja sama dengan tulus dan tidak merugikan pikirannya. Karena itu, Qin Chen secara alami tidak akan menyakiti mereka. Qin Chen, izinkan saya pertama berbicara tentang situasi di reruntuhan. Dalam proses terbang, Molly tidak menyembunyikannya, dan segera menceritakan situasi aslinya. Deep Fish Dizun yang kamu bunuh sebelumnya memiliki hubungan kerja sama dengan Yin Hai Dizun, jadi ketika kamu berada di reruntuhan, kamu harus berhati-hati, karena Yin Hai Dizun akan menargetkanmu. Ucap Molly memperingatkan. Yin Hai Dizun. Qin Chen bergumam, dia tidak menyangka ada begitu banyak Master Dizun di reruntuhan, jadi sepertinya kali ini tidak mudah. Haha, tidak apa-apa, ketika aku bertemu dengannya, aku akan mengatakan bahwa kalian berdua membunuh Deep Fish Dizun itu, dan aku menyelamatkan kalian berdua. Tidak bisakah Ben Shao disalahkan untuk kalian berdua? Kata Qin Chen sambil tersenyum. Kamu, kata Molly merasa bahwa dia akan dibunuh oleh Qin Chen sebelum dia mendapatkan buah kekacauan. Juga, harta lonceng hitamku ada padamu. Karena kamu dan aku telah bekerja sama, lebih baik mengembalikan harta lonceng hitam itu kepadaku. Ucap Molly berkata kepada Qin Chen. Lonceng hitam. Ucap Qin Chen tersenyum dan berkata lagi, kamu seharusnya mendapatkan ini dari Yang Mulia Klan Iblis Jiwa. Pada awalnya, di lautan pasang surut yang hampa, Yang Mulia Klan Iblis Jiwa seharusnya menjadi mangsaku, tetapi siapa yang tahu itu direbut olehmu, sekarang harta lonceng hitam ini adalah pelengkap Ben Shao. Ucap Qin Chen berkata dengan ringan. Mendengar ini Molly sangat marah sehingga dia akan memuntahkan darah. Benda ini adalah harta yang akhirnya aku dapatkan. Jika kamu mengambilnya seperti ini, jadi kerjasama apa yang perlu dibicarakan? Ucap Molly dengan marah, seperti istri kecil yang marah. Iblis besar. Tidak, Qin Chen, kamu juga telah melihat itu. Liar dan aku tidak sekuat kamu, kami mengharapkan lonceng hitam ini untuk menyelamatkan hidup kami. Kata Qian Dimen juga berseru. Qin Chen menatap Molly dan Qian dengan curiga, dia selalu merasa bahwa keduanya aneh. Qin Chen mencibir, jangan berpura-pura menyedihkan. Kalian berdua, dengan kemampuanmu, cara untuk melindungi hidupmu ada lebih dari itu. Berbicara tentang ini, mata Qin Chen tiba-tiba berkedip, seolah memikirkan sesuatu. Dia tersenyum dan berkata, tentu saja, sekarang kita bekerja sama, kita secara alami dapat fokus pada keseluruhan situasi, jadi. Qin Chen segera mengeluarkan Jiuzhue Divine Mountain Grid Formation dan inti dari bintang-bintang, kedua harta ini adalah harta segel kota. Meski bukan harta Dizun, kekuatannya mendekati Dizun. Jika kamu memurnikannya, kamu pasti akan dapat untuk meningkatkan kemampuan menyelamatkan hidupmu, aku akan meminjamkannya kepadamu terlebih dahulu. Seperti yang dikatakan Qin Chen, dia menyerahkan dua harta ini. Kedua harta ini tidak lagi berpengaruh besar pada Qin Chen sekarang, dan tidak bisa dikeluarkan dengan mudah. Molly dan Raja Iblis Qian memandang Qin Chen dengan curiga. Mereka telah melihat kekuatan kedua harta ini sebelumnya. Meskipun itu tidak sebagus lonceng hitam, kedua harta itu memang menakutkan dalam hal segel kota. Tapi apakah Qin Chen akan begitu baik? Molly dan Qian selalu merasa ada yang tidak beres. Namun, kamu harus bersumpah bahwa setelah aku meminjamkanmu dua harta ini, kamu tidak boleh mengatakan bahwa kamu mendapatkannya dariku. Kata Qin Chen memandang Molly dan Qian. Qin Chen, apakah tidak ada sesuatu yang ingin kamu adu domba dengan kami?
Ucap Molly mengerutkan kening. Huff, aku dengan baik hati meminjamkanmu harta ini, tapi kamu masih tidak menghargainya. Aku pikir kalian berdua telah melalui banyak kesulitan setelah kalian datang ke surga. Jika kamu tidak menginginkannya, maka aku akan menyimpannya kembali. Ucap Qin Chen menoleh dan hendak memasukkan kedua harta ini ke dalam cakram giok. Jangan, ucap Molly buru-buru mengambil harta itu dan bersumpah. Liar, akankah iblis besar ini berbaik hati memberi kita harta pertahanan diri? Ucap Qian masih sedikit khawatir. Tentu saja, ada sesuatu yang mencurigakan tentang itu, tetapi kita harus mengambilnya. Kata Molly tertekan dan ada jalan lain. Ada terlalu sedikit harta di tubuhnya. Sebelum Qin Chen melepaskan kekuatan Jiujue Divine Mountain Array dan inti dari bintang-bintang, dia dapat melihat dengan jelas bahwa dengan harta ini, pertahanan mereka akan sangat ditingkatkan. Keduanya mengambil formasi besar Jiujue Divine Mountain dan inti bintang. Untuk menyempurnakannya, karena bakat keduanya sangat tinggi, dan karena kedua harta itu telah disempurnakan oleh Qin Chen. Dalam sekejap, mereka berdua telah menyempurnakan kedua harta ini. Setelah pemurnian, Molly dan Qian mengetahui kekuatan dari kedua harta ini. Harta ini luar biasa, itu mampu membentuk susunan besar gunung 9 keajaiban dewa dan rantai nebula, yang dapat memblokir kehampaan, yang dianggap sebagai cara alternatif penyegelan domain. Ini membuat Molly dan Qian Dimen menatap mata Qin Chen, dan langsung menjadi baik. Selanjutnya, Qin Chen mendiskusikan beberapa tindakan pencegahan dan rencana dengan Molly dan Qian, dan baru kemudian mendekati reruntuhan. Tepat di depan. Tidak lama setelah mereka bertiga memasuki reruntuhan, di kejauhan, tirai cahaya seluas 10.000 kaki persegi muncul dari langit, dan pada saat yang sama suasana kekacauan yang kuat keluar. Ini penuh dengan kekacauan. Gumam Qin Chen memandangi tirai cahaya, dan salah satu pohon kuno menjulang, sedikit bergetar, dan penuh dengan buah-buahan. Dan di dekat tirai cahaya, sekelompok pria kuat berdiri, dan pemandangan itu penuh dengan darah dan aura pembunuh. Jelas, mereka baru saja mengalami perkelahian, dan ada darah di mana-mana. Qin Chen, ada beberapa Master Dizun lagi di sini. Seharusnya mereka yang bergegas kembali setelah kita pergi. Kata Molly melirik reruntuhan, sambil mentransmisikan suara, Qin Chen, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Sekarang buah kekacauan belum sepenuhnya matang. Jika memasuki reruntuhan secara langsung, itu akan menimbulkan permusuhan dari Yin Hai Dizun. Maka akan menjadi sasaran sebelum buah matang. Tetapi jika kita tidak memasukinya dan menunggu buah matang sebelum mengambil tindakan, saya khawatir itu akan selangkah di belakang yang lain, ucap Qian juga berkata. Dalam perburuan harta karun semacam ini, satu langkah di belakang kemungkinan besar akan kehilangan kesempatan mendapatkan buah kekacauan. Ikuti aku, kata Qin Chen dengan tenang, dan itu bukan langkah yang baik untuk membiarkannya bersembunyi. Dengan sosok yang berkedip-kedip, Qin Chen membawa Molly dan Qian ke reruntuhan secara instan. Begitu Qin Chen dan yang lainnya jatuh, mereka menarik perhatian banyak orang kuat yang hadir. Kalian berdua berani kembali, ucap Yin Hai Dizun ketika melihat Molly dan Qian, wajahnya tiba-tiba tenggelam, memancarkan niat membunuh yang kuat. Yin Hai Dizun, pohon kekacauan ini tidak ditanam olehmu, mengapa kami tidak berani kembali? Ucap Molly tiba-tiba tertawa, dan melirik Yin Hai Dizun, wajahnya tidak menunjukkan rasa takut sama sekali. Gagaga, Yin Hai Dizun, sepertinya kedua lelaki kecil ini tidak takut padamu. Suara teriakan terdengar, dan itu adalah Dizun tulang putih. Dia berjalan perlahan, tangannya berlumuran darah, dan nyala api gelap menyala di matanya. Pada saat yang sama, para Dizun lainnya bersama bawahan mereka, dan mata mereka tertuju pada Qin Chen. Orang-orang ini telah membentuk aliansi secara diam-diam, dan Molly dan Dimencian melarikan diri sebelumnya, tapi sekarang, mereka berani kembali ke sini dengan cara yang terdengar tinggi. Dari mana datangnya kepercayaan diri itu? Kecuali Qin Chen, mereka tidak bisa memikirkan kemungkinan lain. Hati mereka bergetar. Aura naga asli di tubuh Qin Chen membuat mereka langsung mengenali identitas klan naga sejati Qin Chen, yang merupakan klan besar di alam semesta. Namun, ada banyak orang kuat yang hadir,
dan tentu saja mereka tidak akan terlalu takut pada klan naga sejati. Semuanya, teman saya juga memiliki bagian dari penemuan di sini. Saya harap air sumur tidak menyinggung air sungai. Ucap Qin Chen melirik banyak orang kuat yang hadir dan berkata dengan ringan. Melihat sekeliling, ada lebih dari selusin Master Dizun yang hadir. Tidak peduli seberapa kuat Qin Chen, tidak mungkin satu orang menjadi lawan dari begitu banyak orang. Yin Hai Dizun mencibir langsung setelah mendengar kata-kata Qin Chen. Hahaha, air sumur tidak menyinggung air sungai, kamu orang kecil, ucapanmu besar sekali. Ucap Yin Hai Dizun tertawa, dia telah dengan hati-hati merasakan napas Qin Chen, tetapi itu hanya ranah terhormat periode menengah, dan dia berkata lagi, jika kamu ingin mati, kamu harus melihat apa yang bisa kamu lakukan. Begitu suara Yin Hai Dizun jatuh, dan nafas yang mengerikan keluar dari tubuhnya. Kemudian, sebuah harta karun berwarna biru muncul di tangan Yin Hai Dizun, dan sebuah bola bundar yang penuh dengan cahaya guntur memenuhi harta karun itu. Bola yang penuh dengan cahaya guntur mengeluarkan suara mendesis, dan segera menyelimuti area 100 mil, dan Qin Chen dan ketiganya berada tepat di bawah cahaya gunturnya. Ketika Yin Hai Dizun bergerak, dia menggunakan kekuatan penuhnya, dan bahkan menunjukkan harta karun peringkat teratasnya. Meskipun dia merajalela, dia pada dasarnya berhati-hati. Sebelumnya Molly dan Qian Dimen bisa lolos dari pengejarannya, kekuatan keduanya benar-benar melawan langit. Sekarang dia datang begitu kuat, Yin Hai Dizun menghina, tetapi di dalam hatinya dia tidak ceroboh.